Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, selamat datang di channel Darul Mahabah dalam ruang bincang kehidupan Rubik. Nah, menuntaskan masalah dengan tanpa masalah. Menuntaskan masalah dengan hati. Ya, nah itu. Jadi sebelumnya dukung terus channel yang baru kami buat dengan subscribe, like, komen, dan share. Dan saya doakan baik yang mensubscribe ataupun tidak untuk tetap mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya, mendapatkan kelancaran dalam rizkinya. Amin ya Allah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang santai dengan bersama sahabat saya, termasuk adik saya juga ini. Nah, yang sedang merintis usaha. Nah, bersama Kang Bagus dan Teh Sari ini. Nah, insya Allah dengan mengenai ini yang disampaikan itu dicari kabur, tidak dinanti menghampiri. Kata. Nah, itu. Jadi, Kang Bagus, assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sudah lama kita ketemu ya. Nah, insya Allah. Jadi terima kasih sudah bergabung di dalam channel Darul Mahabah ini. Nah, kalau melihat dari judulnya tadi kan ya, dicari kabur tidak dinanti menghampiri. Kadang orang bertanya-tanya juga ya, karena mencari sesuatu yang ternyata malah lari, tetapi menanti sesuatu malah tidak dinanti malah menghampiri. Nah, pertanyaannya apa nih yang kita nanti itu, apa yang kita cari ini, sehingga ketika dicari kabur tidak dicari menghampiri. Nah, Kang Agus, kira-kira ketika dalam merintis satu usaha, nah ini gimana nih? Udah berapa lama? Terus bagaimana melaksanakan rintisan usaha itu sehingga sampai sekarang berjalan? Ya, alhamdulillah. Untuk merintis kita sudah sebetulnya dari 2013, namun sering berganti-ganti usaha. Dan yang terakhir kita tekuni ini sejak dari 2019 awal. Berarti sudah sekitar 2 tahunan. Dan sangat banyak sekali lika-liku dalam menjalani dan merawat bisnis yang kita jalani ini. Seringkali jatuh bangun juga, Pak Ustadz. Banyak sekali godaannya juga, banyak antara kebimbangan juga, apakah rezeki yang saya dapat ini apakah halal atau tidak, begitu. Ya betul. Jadi kadang kan kita berpikir ya, rezeki itu dalam hubungannya dengan dengan kehidupan kita itu berupa makanan kan ya, nah, berupa makanan, minuman misalnya, itu baru dikatakan rezeki. Padahal rezeki itu secara bahasa itu rojako yarzuku rizkon, artinya kekayaan, yaitu nasib, harta warisan, upah, pemberian. Nah, jadi buah-buahan itu adalah rizki sebetulnya. Jadi maka ulama kadang menjadikan rezeki itu bukan sekedar uang atau makanan saja, tetapi semua jenis yang berhubungan dengan keimanan pun itu rezeki sebetulnya. Nah, cuma kadang kita memang memahaminya seperti itu ya. Nah, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia mah rezeki itu sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan katanya. Nah, tapi ya kadang kita memahami rezeki itu kan kadang yaitu tadi bersifat yang berwujud. Betul, hanya sifatnya itu yang wujud yang terasa oleh kita. Padahal di dalam Al-Qur'an itu kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi. Qulillah. Jadi katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepadamu di langit dan di bumi? Katakanlah Allah. Nah, artinya kan rezeki di langit dan di bumi. Nah, itu rezeki itu. Maka kadang ya, jadi kadang ketika kita berusaha itu ada pasang surut ya, pasang surut. Nah itu jadi kadang ya itu tadi kan kita kalau dagang mah biasanya terasa sekali ya, ketika dinanti kok nggak datang-datang gitu, tapi satu saat dicari-cari pun susah gitu kan ya, menghilang terus gitu. Nah itu
Nah itu kurang lebih gambarnya. Jadi memang butuh memahami kita konsep rezeki dulu gitu kan. Jadi terkadang ketika kita diam itu justru datang rezeki itu menghampiri. Justru ketika kita mencari-cari malah rezeki itu malah tambah lari. Menjauh ya. Menjauh sebetulnya mah. Cuma kadang kita nggak merasa. Misalnya ya ini contoh dalam ini ada seorang teman juga yang ketika dia berbisnis dia mengalami itu tadi ketika dicari-cari kok belum dapat juga gitu kan. Yeah. Sampai akhirnya ketika dia diam malah datang. Jadi order aja kadang datang dengan kondisi diam gitu. Tetapi intinya butuh, karena itu rezeki dari Allah gitu kan. Jadi siapa yang memberi rezeki dari langit dan di bumi, katakanlah Allah. Kul lillah. Jadi katakanlah Allah. Nah kadang Allah itu memberikan rezeki ketika tergantung kadar usaha dulu. Kadar usaha ikhtiar kita, tiba-tiba Allah ngasih aja sesuatu ketika kita sedang ikhtiar. Contoh, karena saya juga mantan pedagang nih ya. Jadi dulu ketika mau berkunjung ke teman, mau dagang malu gitu kan, bukan tempatnya. Akhirnya kita berangkat niat mau menyampaikan sesuatu nih ya, silaturahim aja. Datang gitu kan. Ternyata ketika datang karena kita menggugurkan satu kewajiban, datang nyampe di rumah teman malah dia membeli produk kita. Padahal kita nggak nawarin gitu kan. Tapi ketika kita datang ke beberapa tempat nawarin barang-barang kita, nggak laku-laku gitu. Nah itu yang dimaksud dicari kabur, tidak dinanti menghampiri gitu. Jadi kalau kita tidak menantikan malah datang. Nah ada rezeki yang seperti itu. Kurang lebih ya. Berarti sama seperti halnya bayangan rezeki itu ya. Nah, dikejar betul. Semakin menjauh, dia menghampiri. Betul. Makanya para ulama, kalau ulama itu termasuk juga Imam Ghazali kan, membagi rezeki itu dalam 4 bagian. Ada rizki hakiki katanya, ada rizki ikhtiari, ada rizki pengakuan, ada rizki yang tidak diduga. Gitu. Jadi rezeki itu datang silih berganti sebetulnya. Contoh, rezeki hakiki itu kan rezeki yang memang jadi darah daging kita yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu manfaat dipakai untuk ibadah oleh kita, itu rezeki yang sebenar-benarnya rezeki gitu. Jadi rezeki yang sebenar-benarnya. Tapi ada rezeki yang memang butuh ikhtiar. Terkadang kita ikhtiar kok nggak dapat rezekinya yang tadi itu yang tiba-tiba rezeki tidak diduga, plek aja. Nah, itu. Iya, betul itu. Jadi, nah itu rezeki tidak diduga. Kalau rezeki tidak diduga itu kadang kita satu saat berusaha tawakal, nah tiba-tiba tawakal rezeki tidak diduga datang. Ini memang di surat At-Tolak ayat 2 dan 3 dijelaskan tuh min haitsu la yahtasib. Jadi, kalau kita takwa, kita berusaha tawakal, maka akan diberikan rezeki yang tidak diduga. Nah, kadang tidak diduga, tapi kan tetap butuh ikhtiar. Jadi ikhtiarnya, dagangnya jalan gitu. Cuma ada aja ketika berusaha menyerahkan, ya Allah silahkan aja deh. Engkau yang ngatur mau dapat rezeki mau tidak, yang penting saya ikhtiar. Datang aja tiba-tiba order yang banyak misalnya. Nah itu kadang bisa. Tapi kadang nggak selamanya gitu. Nah itu. Ya kurang lebih lah pengertian rezeki itu begitu. Nah untuk bagaimana sikap kita sebagai seorang pebisnis atau yang sedang menjalankan merintis usahanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi katakanlah orderan yang sepi, penurunan penjualan, itu bagaimana? Nah inilah sikap tawakal. Jadi sikap tawakal ini dibutuhkan oleh kita sebagai bentuk dari bagian dari takwa dan tawakal itu. Jadi sebab kalau kita takwa dan tawakal, jadi taat kepada apa yang telah Allah perintahkan tadi itu. Jadi aturan-aturannya kita amalkan, diperintah ibadah, sholatnya jalan gitu kan, ibadah-ibadah lainnya jalan. Nah, maka kita tidak perlu khawatir karena ada rezeki yang sudah Allah tetapkan. Nah, dan bahkan Allah berikan rezeki itu tanpa kita duga-duga. Nah itu yang dimaksud rezeki tidak diduga, itu akan datang seiring dengan amal ibadah kita yang banyak. Kemudian juga akan datang tanpa kita sangka-sangka. Yang tidak disangka-sangka itu datang begitu saja. Meskipun tadi ada yang harus diikhtiarkan ya, kita harus berusaha berikhtiar dulu.
gitu, berikhtiar dulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kan ya. Nah, jadi harus ada usaha dulu, ikhtiar dulu. Nah, memang itu ada yang diikhtiarkan. Tapi ada ketika kita yaitu menanti-nanti itu, kita sambil doa, zikir. Salah satunya doa ketawakalan itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi minta agar kita ditawakalkan ketika menunggu barang yang belum laku. Sebab godaannya orang yang dagangannya belum laku itu ada aja keinginan nanti untuk berbuat bohong, berbuat segala macam itu ada. Iya. Apalagi kalau kata Rasul di waktu asar itu orang sudah mulai resah, gelisah. Nah ini butuh tambah tawakal ini. Iya gitu. Di waktu asar itu tambah tawakal. Sebab kalau nggak tawakal itu susah. Aduh ini dagangan udah mulai, ini keburu malam ini. Dagangan susah laku, tambah malam tambah sedikit pembeli misalnya kan. Nah ini butuh, jadi butuh sikap tawakal itu butuh. Sebab kalau tawakal itu dijamin oleh Allah. Sebenarnya rezeki itu oleh ulama digolongkan sebagai karunia Allah. Jadi karunia Allah itu artinya sesuatu yang tidak perlu kita minta lagi. Gitu, karena sudah Allah tetapkan. Jadi rezeki itu sudah ditebarkan oleh Allah. Cuma rezeki itu kan pengertian tadi kalau bicara rezeki makanan ya, uang. Tapi rezeki iman juga sama. Rezeki iman ada yang harus kita cari. Gitu kan, iman itu dicari juga. Ada yang tidak ya ada yang nggak bisa kita diam. Gitu, harus dicari. Makanya kita menghadiri taklim apa segala macam itu memang salah satu bagian dari mencari rezeki tadi itu. Nah, cuma nanti meningkatkan keimanan gitu kan ya, biar tidak futur. Nah, itu juga sama. Jadi berusaha dalam rezeki. Cuma yang kadang kalau kita memahami masyarakat kan kebanyakan rezeki inilah yang dicari itu dalam usaha, ikhtiar, dagang ya, meskipun betul juga itu. Jadi nggak masalah gitu kan ya, nggak masalah rezeki itu. Cuma kita harus yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari orang yang datang membeli itu, gitu. So kalau nanti yakin ini kalau nggak ada pembeli nggak laku. Nah, tapi kan padahal nanti bisa saja lakunya oleh siapa gitu, nggak tahu. Mungkin datanglah pesanan yang banyak, mungkin harus misalnya kalau 100 potong ayam harus laku oleh 100 orang. Tapi kadang Allah berkehendak lain cukup laku oleh 2 orang misalnya. Diborong 50 bungkus sudah beres. Iya. Nah, ini yang perlu dijaga itu ketawakalan. Tawakalan. Berarti konsepnya kita berusaha, hasilnya kita bertawakal kepada Allah. Tawakal. Jadi dari awal, tawakal itu sebenarnya dari awal, bukan di akhir usaha. Jadi ketika dari awal kita mau memulai satu pekerjaan ya tawakal. Tawakal Allah. Jadi faiza zamta fatawakal Allah. Apabila kalian berazam membulatkan tekad, maka tawakal sama Allah. Jadi memulai ikhtiar itu memang dengan tawakal. Nah, dilanjut dengan ikhtiar tadi, tawakal, sabar gitu kan, sikap-sikap tadi, ikhlas, sabar, tawakal, istiqomah dalam menjalani kehidupan. Nah, ini salah satu resepnya sih sebetulnya. Resep biar kita tidak resah gelisah ketika nanti kalau kita ikhlas bertauhid kepada Allah, memurnikan semua ibadah kita bahwa saya ikhtiar ini untuk Allah semata-mata, mencari keridhaan Allah. Nah, maka kita tidak akan merasa jadi beban kalau nggak laku. Yang penting kan saya menggugurkan kewajiban di perintah Allah. Nah, itu satu. Sabar ya, terus dalam menjalankan ibadah ya berusaha sabar dalam menghadapi kehidupan. Artinya sabar itu tidak merasa putus asa ketika dia gagal satu kali, ganti usaha, terus. Nah, dia sabar. Terus saja dia berikhtiar. Ada proses. Sabar itu ada proses. Kalau sabar Islam itu sabarnya ada proses. Jadi seseorang dalam menghadapi kehidupan, hidup 70 tahun, dia sabar menghadapi proses itu. Karena sengsara terus, misalkan ada. Tapi dia berusaha sabar, tidak menyerah, tidak berputus asa. Dan tawakal itu tadi, menggantungkan seluruh hidup kepada Allah. Ya, semuanya, bukan karena tadi konsumen. Maka kalau kita sudah berusaha tadi itu tawakal, ikhlas, sabar, tawakal, terus dijalani. Nah, yang utamanya memelihara keistiqomahannya itu. Yang 3 tadi itu dijalankan secara istiqomah. Artinya tetap tumetep terus menerus. Terus menerus saja sehingga kita tidak merasa bosan. Rugi modalin lagi, yang penting kan di sisi Allah dihitung sebagai amal ibadah. Nah, itu tidak berputus asa juga. Iya, betul. Masya Allah. Nah, itu gambarannya. Jadi
Betul. Jadi alhamdulillah kan kalau kita memang berikhtiar dengan cara-cara Rasul tadi, termasuk berdagang itu bagian dari apa yang disunahkan oleh Rasul, yaitu maka 10 rizki itu Allah buka sebetulnya. 10 pintu rizki itu bagi para pedagang itu akan Allah buka. Tapi kan kadang mohon maaf ya, para pedagang itu merasa kesulitan terus kan dalam ikhtiar, kok susah terus padahal pintu rizkinya dibuka banyak. Ya itu karena tadi nilai ketawakalannya yang harus ditingkatkan. Ya pedagang itu udah biasa nggak megang uang lah, tapi khawatir sekali. Nah tapi kalau tawakal dia akan tenang. Nah itu berusaha tawakal, kurang lebih gitulah gambaran. Nah terus gimana nih usahanya udah berapa tahun jalan itu tadi tuh? Untuk usaha yang baru saat ini kita sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Apa aja jenis usahanya apa aja? Kita sekarang di kuliner makanan. Iya. Makanan ya, apa aja tuh bentuknya? Apa? Kita ada ke Chinese food sebetulnya. Iya, ada kue tiaw, ada mie goreng, pangsit goreng, kue tiaw pangsit gitu. Di bisnis online kan enggak? Iya. Kan banyaknya. Di aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood kita sudah tersedia di sana gitu. Nah itu kan jadi kan itu ada ikhtiar juga, ikhtiar di online kan ya, ikhtiar itu semua memang bagian dari upaya optimal kita. Sebab pertolongan Allah itu akan datang dengan upaya optimal. Nah gitu, kalau sudah upaya optimal belum juga, nah itu kesabarannya di sana. Kita menanti proses kesabaran tadi. Jadi sikap sabar tadi. Subhanallah, nah itu ya jadi gambaran rezeki itu, rezeki itu ya, istilah orang Indonesia kan rezeki ya, rezeki. Nah itu, jadi ada rezeki yang halal dan haram. Nah itu kita tinggal milih saja sih sebetulnya, membedakan rezeki halal haram itu mudah. Apa yang nanti masuk ke dalam diri kita itu, apakah sesuai enggak dengan syariat? Kalau sesuai, insya Allah halal gitu kan. Ya, kalau tidak bersesuaian itu yang akan dikhawatirkan atau ragu-ragu saja harus kita tinggalkan. Nah, kurang lebih lah gitu. Nah gitulah kurang lebih. Terus ada rezeki nih ya, terkadang membuka pintu rezeki itu bisa kita buka dengan sedekah misalnya, zakat, infak, sama bisa membuka. Tetapi kan niatnya tetap, kita nggak bisa niat, oh saya ingin terbuka pintu rezeki maka saya niat sedekah. Ini yang kadang kita salah juga, salah kaprah. Niatnya tetap ridho Allah. Ya, mengejar ridho Allah. Berusaha mengejar ridho Allah niatnya. Adapun nanti kita dengan banyak bersedekah, ya Allah ganti. Jadi kan prinsip ekonomi Islamnya begini, memberi sebanyak mungkin, nanti akan menghasilkan sebanyak mungkin lah bahasa. Kalau teori ekonominya kan kalau yang di masyarakat kebanyakannya kan mengeluarkan modal sekecil mungkin dengan keuntungan sebanyak mungkin. Karena prinsip Islam itu kan mudah, ngasih sebanyak mungkin, mengeluarkan sebanyak mungkin, hasilnya banyak juga. Artinya ibadah sedekah tadi itu sebanyak mungkin. Justru peluang ibadah misalnya di bisnis kuliner, nggak habis bisa kita sedekahkan. Ada anak yatim, ada fakir miskin, ada orang yang butuh makan, kita sedekahkan. Nggak rugi, itu jadi pahala buat kita. Tabungan buat akhirat. Atau besok bisa kita modal lagi, nambah lagi. Nah itu insya Allah lebih berkah. Jadi rezeki yang berkah toyib. Nah nanti yang baik, rezeki yang baik itu dari sana, dengan mensedekahkan gitu makan. Jadi justru subhanallah kalau bisnis kuliner ini nggak ada yang mubazir. Kan ada orang yang sampai bau hasum. Nah itu kalau ditaruh aja iya. Tapi kalau kita ini sudah kayaknya udah nggak layak, udah ya khawatir nanti bau, daripada nanti bau buru-buru kita sedekahkan. Alhamdulillah selama ini kita belum pernah ada sampai bau atau terbuang mubazir, karena alhamdulillah banyak donatur juga ketika saat ini zaman seperti ini banyak para donatur yang ingin berbagi di program Jumat Berkah gitu. Iya betul ya. Nah, iya. Jadi buat semuanya teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi untuk Jumat Berkahnya bisa ke Pak Ustadz Dadi, nanti bisa menghubungi saya juga gitu. Iya betul. Kita kerjasama dengan Darul Mahabah ini. Iya. Nah itu juga sama, jadi bagian dari
ibadah yang berkesinambungan. Jadi ada ikhtiar, ada jadi ada zikirnya, zikir dalam arti doa-doa kita gitu kan. Jadi berzikir, kita berusaha berinovasi, merubahkan yang dari asalnya, misalnya aduh ini bagangannya kurang bagus, nah kita desainnya kita perbagus, kualitas makanannya, menunya kita baguskan gitu kan, kita baikkan semuanya, diperbaiki gitu kan kalau ada hal yang buruk itu. Kemudian ditambah dengan tadi kualitas makanan yang baik, desainnya yang baik, nah itu akan menarik minat konsumen, insya Allah gitu kan. Nah itu kurang lebih. Nah ada nih bagaimana kiat-kiat Bagus sama Teh Sari nih untuk mencari rezeki itu. Di samping tadi itu ada inovasi yang lain nggak? Apakah awalnya misalnya kan tidak banyak dari satu barang terus, atau memang sudah membuat dari semua barang, misalnya semua jenis kuliner langsung brek, atau satu-satu dulu? Enggak. Sejarahnya tuh. Sebetulnya kita merintis usaha ini tuh tidak sengaja ya. Jadi mengikuti kalau yang disebut di para netizen itu lagi viral. Nah, ada suatu makanan yang sedang viral, kita coba, kita buat untuk konsumsi sendiri, ternyata enak. Terus kita coba untuk jual, ternyata laku keras. Nah, di situ kita mulai memfokuskan di bisnis di bidang kuliner ini gitu. Jadi awalnya kita ya seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, mungkin ini yang dimaksud rezeki yang tidak diduga itu gitu. Jadi berawal dari ketidaksengajaan yang tadinya kita bisnis di yang lain jatuh bangun, tapi kita tetap berusaha, tetap bertawakal pada Allah, akhirnya mungkin dikasih jalan seperti ini. Dengan bisnis di kuliner seperti ini, alhamdulillah sampai saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan untuk perkembangan bisnis kami. Dengan untuk kiat-kiatnya tidak ada kiat lebih sih, hanya sesuai dengan syariat Islam aja, menggunakan bahan yang baik, yang bagus, yang tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam, halal haramnya diperhatikan begitu. Itu saja sih. Ya, nah jadi artinya tetap berinovasi kan tadi, tetap sabar itu ya. Jadi begitu jatuh bangun dalam segala hal ya berusaha untuk bangkit terus kan, ya bangkit lagi. Jadi alhamdulillah ya sekarang udah ketemu nih celah-celah bisnisnya. Ya, nah itu bagian dari rezeki yang halal yang Allah berikan. Yang penting memelihara tadi kualitas. Nah, insya Allah jadi, nah itu yang dicari kabur tidak dinanti menghampiri itu maksudnya memang ke sana ya. Salah satunya adalah rezeki yang kita ikhtiarkan, atau rezeki yang kita memang tidak diduga, atau rezeki yang memang hakikatnya itu rezeki itu yang utamanya itu adalah bagaimana menambah kesehatan pada kita sehingga kita bisa memakai rezeki itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, itulah rezeki yang sebenarnya. Nah, ada satu lagi yang menarik, itu rezeki pengakuan. Jadi rezeki aku-akuan lah istilahnya, jadi pengakuan saja sebetulnya. Kadang kan kita lihat orang ya yang sudah sukses dalam usaha, mobilnya waduh mewah yang miliaran misalnya, atau rumah mewah miliaran, tertarik gitu kan ya. Jadi merasa ingin punya rezeki yang banyak, kayaknya saya harus punya rezeki sebanyak itu gitu kan. Nah, tetapi kan kadang kita jadi melupakan seperti orang yang serakah gitu kan ya. Sepertinya ingin harus begini, harus begitu. Meskipun itu nggak salah sih ya. Nggak salah gitu. Cuma maksudnya itu kadang pengakuan saja. Ketika kita pun sudah berhasil dalam urusan dunia tadi, mendapatkan satu rezeki, misalnya mobilnya sudah miliaran, rumahnya miliaran, tetap kan kunci suksesnya bukan di sana. Sebab nanti begitu kita mati, nggak dibawa itu, nggak masuk ke liang kubur, nggak muat. Mobil yang miliaran nggak bisa masuk ke liang kubur, rumah yang miliaran nggak masuk, tetap yang dibawa itu amal soleh. Nah, maka rezeki tadi itu rezeki pengakuan saja. Kita ngaku-ngaku ini mobil saya, ini rumah saya, kenyataannya nggak dibawa sampai mati. Nah, artinya
Yang harus kita pahami itu sehebat apapun kita berikhtiar sampai sukses dalam urusan dunia itu, jangan sampai melupakan kepada Allahnya. Bahwa ini rezeki yang Allah berikan. Maka kalau kita tidak melupakan ini rezeki dari Allah, maka dia akan memperbanyak infak, sedekah, zakatnya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi jangan melupakan itu. Jadi sedekah itu keajaibannya luar biasa. Meskipun tadi niatnya jangan gini. Kan ada orang berniat sedekah 1 juta harus balik 10 juta. Itu urusannya dunia terus akhirnya. Iya. Jadi memahami bahwa konsep keridhaan Allah ada satu di surat Al-Baqarah itu di ayat Al-Qur'an itu kurang lebih terjemahnya begini. Jadi orang-orang yang dalam berinfak itu mencari keridhaan Allah, maka seperti di dalam satu kebun-kebun yang disirami dengan air sedikit pun sudah memadai, sudah mencukupi. Jadi orang yang mencari keridhaan Allah itu dia berinfak atau dia bersedekah, menafkahkan rezekinya hanya untuk mencari keridhaan Allah, seperti satu kebun yang disirami air sedikit pun mencukupi. Gitu. Nah, itu gambarannya. Jadi jangan selalu ngejarnya dunia itu saya sedekah harus ada dunia balasannya. Nanti kalau nggak ada balasan dunia kecewa lagi. Nah, ini juga kadang gambaran banyak ya orang-orang yang akhirnya sedekah akhirnya Allah kok nggak mengabulkan doa-doa saya sedekah udah banyak ratusan juta buktinya nggak balik lagi. Ini itu karena salah pemahaman. Gitu. Salah memahami bahwa sedekah itu terkesan harus diukur dengan urusan dunia. Padahal sedekah itu adalah ibadah kita kepada Allah, ukurannya akhirat harusnya. Nah, itu kurang lebih. Gimana, ada yang mau didiskusikan lagi ini kira-kira? Apalagi? Nah, ini salah satu kiat-kiat ya untuk memperoleh rezeki yang akhirnya kita bisa menjaga keistiqomahan dalam kehidupan dengan sikap ketawakalan tadi. Cukup sih untuk semuanya sudah terjawab sempurna. Insya Allah ya. Iya, insya Allah. Tinggal ya itu tadi kita menggunakan berbagai fasilitas yang Allah berikan itu dengan cara-cara yang baik, jujur, benar sesuai dengan syariat. Nah, sebagaimana halnya Darul Mahabah nih. Darul Mahabah juga sebenarnya kan diawali dari ikhtiar yang ini, yang membina anak yang mabuk, membina terus meningkat, melatih wirausaha, melatih kemudian sampai membuat ya pesantren insya Allah. Dan pesantrennya juga pakai tenaga surya karena di sana belum ada listrik PLN. Nah, gimana kita berinovasi? Kalau nggak ada listrik karena di tengah hutan ya sudah bikin aja panel surya. Akhirnya dibikin 3000 watt tuh. Tenaga surya. Ya, jadi butuh inovasi memang. Jadi jangan karena ini udah langsung mentok aja. Jadi setiap sesuatu itu pasti Allah dikasih kita daya pikir. Nah, daya pikir, daya kemampuan. Nah, sehingga ketika diberikan daya pikir tadi, daya kemampuan tadi dengan ikhtiar dan tawakal tadi itu, insya Allah itu jadi sesuatu yang bermanfaat. Ya contohnya kita dari tidak memiliki apa-apa, sekarang bikin, alhamdulillah meskipun sedang proses ya, proses pembangunan pesantren untuk yatim. Di daerah mana? Di Ciparai. Di Ciparai itu Kabupaten Bandung ya, berarti sekitar kurang lebih berapa ya, 15-20 kiloan lah. Sedang proses ya. Ya. Berarti kalau sedang proses masih membuka para donatur untuk mewakafkan. Ya, sebenarnya kita masih menanti. Jadi nanti ada itu rumah yang kita bangun ini belum kita cat, belum kita. Nah, jadi sudah jadi rumahnya, alhamdulillah. Tapi belum dicat, belum dikasih lantai. Nah, ini silakan donatur yang mau ini bisa. Itu kalau mau yang ini mendonasikan bisa kemana? Nanti di Instagram ya. Di Instagram ada Al-Mahabah 32. Ada kontak person. Nah, di Instagram itu. Ya karena itu, jadi kita juga sama memulai sesuatu dengan ikhtiar. Apalagi kan pengajian kita itu gratis 100%. Oh iya. Kita bahkan bila perlu anak kita kasih. Jadi pulang itu ada yang dikasih jajan, dikasih kue, dikasih apa. Kadang ngaji nggak punya Quran kita kasih Quran. Mereka nggak bayar, kita yang bayar mereka. Bahasanya kita yang kasih mereka itu sedekah kita untuk mereka. Jadi kan kadang kita lupa orang ngaji diminta bayar, kadang nggak mampu juga. Nah, tetapi alhamdulillah malah dengan prinsip sedekah tadi
kita mengajar ngaji, ngasih sedekah ilmunya, ngasih sedekah Qur'annya, ngasih sedekah segala hal, termasuk makanannya, berasnya kepada anak-anak itu, subhanallah. Ternyata itu rezekinya malah Allah tambahkan. Nah itu kan prinsip rezeki itu begitu. Jadi semakin kita keluarkan banyak, semakin datangnya tambah banyak. Berlipat-lipat. Itu yang terjadi di Darul Mahabah. Jadi kita gratis 100%. Kata orang itu datangnya dari mana itu uang katanya gitu. Ya pertolongan Allah. Min haitsu la yahtasib itu di sana. Jadi kadang kan kita berkata Allah itu dekat dengan kita. Seberapa dekat Allah dengan kita? Sehingga sampai ketika kita memohon pertolongan pada Allah, menjerit pada Allah dengan jeritan kita, ya Allah mana pertolongan Engkau itu? Ini kan butuh upaya optimal, gitu. Butuh upaya optimal, gitu. Nah ini yang dilakukan oleh Darul Mahabah, upaya optimal dari mulai mendidik anak-anak yang mabuk, melatih kewirausahaan, udah berbagai cara sampai membuka majelis talim, sampai punya santri anak-anak yang banyak. Itu kurang lebih 80 anak sekarang gitu. Belum yang dewasa ya, yang anak-anak aja udah segitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa sampai berpikir Pak Dadi kerjanya apa sih gitu? Memangnya mesin uang gitu bisa menghasilkan? Enggak. Tetapi kita berusaha tawakal pada Allah, berusaha berbagi. Makanya kan kita ada program Kubah ya dulu program berbagi terus-menerus, ada dakwah touring. Yang kita dakwah itu menyampaikan dakwah, kudu ngasih rezeki, ngasih beras, mie, uang. Ada saudara kita yang terkena bencana kita kirim. Nah itu ternyata dengan begitu malah bukannya berkurang rezeki itu, nambah. Kemarin terdampak COVID itu kan, satu RW kebagian beras tuh kan, dikasih beras tiap hari. Sehari boleh mengambil beras 2 kilo misalnya, dikasih mie-nya 2 biji. Ini sangat membantu warga sekitar juga. Nah itu, gitu. Kalau logikanya kan nggak masuk akal, logikanya nggak masuk. Nah ini ada satu keajaiban dalam sedekah sebetulnya. Ketika mensedekah, berusaha kita ridho kepada Allah dengan tadi nilai sedekah yang diridhoi Allah itu, maka sedikit pun cukup. Nah itu kurang lebih di surat Al-Baqarah tadi itu. Jadi kesimpulannya nih, langsung saja ya. Jadi intinya ketika kita mencari-cari rezeki, sebenarnya rezeki itu tidak perlu dicari, gitu. Karena apa? Karunia Allah itu tidak perlu kita minta, tidak perlu kita cari, karena setelah Allah tentukan kadarnya itu. Yang belum itu kita belum meminta ampunan dan rahmat Allah. Jadi perbanyaklah kita meminta ampunan dan rahmat Allah, maka rezeki itu kan Allah bukakan. Karena berusaha kita menjadi orang yang tawakal. Sebagaimana doanya Nabi Ayub alaihissalam, yaitu anni masani yaduru antarhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang ditimpa sakit, maka berikanlah aku rahmat Engkau, wahai pemilik zat yang memiliki rahmat, kasih sayang lah. Jadi mintanya diberi kasih sayang. Atau Nabi Adam kan doanya mintanya diberi kasih sayang. Jadi berusaha dia tawakal seperti tadi doa Nabi Muhammad itu, hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Nah itu doa minta tawakal, tapi ditambah tadi dengan rahmat Allah, meminta karunia dan rahmat Allah. Nah karena karunia sudah pasti, tapi rahmat Allah belum pasti. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, maka tidak mungkin Allah membiarkan dia terlunta-lunta dalam kesulitan. Pasti Allah tolong, gitu. Kadar penolongan Allah itu sudah janji Allah. Sudah janjikan. Ya, min haitsu la yahtasib tadi itu di surat At-Tolak ya, ayat 2 dan 3 itu. Nah kurang lebih begitu. Jadi tidak terasa ya waktu cepat bergulir. Ini ya mudah-mudahan ini jadi sumber inspirasi dengan ikhtiarnya Bagus nih ya. Ada di channel Darul Mahabah pertama kali, kemudian usahanya mudah-mudahan tambah lancar, diberikan kekuatan kita ya untuk terus berikhtiar. Insya Allah, tetapi tetap tidak melupakan kepada itu tadi ya kepada ridho Allah, tawakalnya. Gitu. Mudah-mudahan jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman kita. Saya Abu Hanif dan Kang Bagus ya, Teh Sari. Mohon undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.